Tes tes. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor perbankan yang saya bilang cukup sukses dalam menyelenggarakan right isunya dan direspon pasar dengan cukup oke. Seperti itu. Buat teman-teman mungkin sudah tahu saham ini auto reject atas ya. Tanggal 10 Januari 2021 mengalami auto reject atas ke level 6.800. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu saham apakah ini? Saham Halo Bank Indonesia atau BBHI. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Oke, buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Sahamnya betul BBHI atau Halo Bank Indonesia. Seperti yang kita tahu, tanggal 10 Januari 2022 saham ini ditutup di level 6.800 atau naik hampir 20% ya. Nah, kalau secara trading view ini kenaikannya hampir 33% atau 33%. Kenapa? Karena sempat gap down dulu untuk menyesuaikan harga teoritisnya. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik mundur sebelumnya, yaitu di tanggal 7 Januari 2022 atau tanggal kandidnya untuk BBHI ini, level tertingginya itu sampai dengan level penutupan ya, itu di 10.150 atau kita anggap saja di level 10 ribuan. Nah, dengan harga 10 ribuan tetapi untuk right isunya itu di harga cuman 478 perak rupiah. Nah, jadi otomatis harga pelaksanaan dengan harga pasar itu sangat jauh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak investor atau banyak pemegang saham dari saham BBH ini pelaksanaan right issue atau mengambil right isunya. Karena kenapa? Seperti yang kita tahu, kalau tidak mengambil kan akan mengalami delusi ya, delusi kepemilikan. Kemudian kalau seandainya dilihat dari segi harga 10.000 harga pasar, kemudian harga pelaksanaan untuk saham barunya itu di sekitar 478, katakanlah 500 kan sangat jauh. Jadi kemungkinan besar orang akan ambil right isunya, akan tebus right isunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya otomatis harga BBHI secara teoritis itu akan langsung naik gap up didukung dengan volume seperti itu. Ini tercermin di tanggal 10 Januari 2022, gap up, kemudian kenaikannya auto reject atas karena ini kan sudah sampai di atas 5.000 ya, jadi auto reject atasnya itu 20%. Kalau tidak salah ini sekitar 19, berapa, hampir 20% atau auto reject atas seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut dari kacamata saya baca untuk ini ya, kita bisa lihat bahwa saham BBH ini teoritisnya di sekitar 5.678 atau tetapkan di sekitar 5.675 atau 5.700 seperti itu. Nah, ini langsung auto reject atas naik di sekitar 6.800. Yang menarik di sini adalah kalau kita lihat komposisinya ya, komposisi ini
Pemegang saham pengendali dari BBHI, Mega Corpora, akan mengambil sebesar 2,71 miliar saham atau setara dengan 30% modal yang ditempatkan dalam aksi korporasi ini. Jadi total pemegang saham mengambil partisipasinya ya, pemegang sahamnya mengambil partisipasi, sedangkan 70% sisanya dialihkan ke 7 investor strategis yang siap membeli saham right issue dari BBHI. Ada siapa saja? Grup Salim, Bukalapak, Grab, Karo, dan CT Corp. Kemudian ada Grotem Capital Partners. Nah, dari 7 investor ini kita kenal mungkin yang umum itu Salim Group, Bukalapak, Grab, dan CT Corp. Nah, ini dari beberapa investor yang tadi saya sebutkan itu semua confirm untuk ambil right issue-nya. Jadi nebus semua right issue-nya. Sehingga apa? Dampaknya komit untuk membeli, melaksanaannya diambil semua. Jadi saham ini cenderungnya masih oke banget seperti itu. Bagaimana potensinya? Melihat dari harga right issue-nya yang dibawa, kemudian kesediaan dari investor untuk menebus, maka saya lihat dari kacamata saya, maka potensi saham BBHI ini akan bisa break ke minimal retest ke level 8.000-nya lagi. Karena kalau kita lihat penutupan di 6.800, kemungkinan besok itu akan gap up ya, karena arah motor reject atas dengan volume kemungkinan akan gap up mungkin di sekitar 7.000-an, atau kalau misalnya tidak gap up mungkin akan menyentuh level 8.000-an. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya buat teman-teman bisa manfaatin momentumnya, karena ada euforia untuk right issue di harga bawah, kemudian confirm pemegang sahamnya mayoritas melaksanakan right issue-nya, maka permintaannya, gejolaknya akan cukup besar. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk buy tapi dengan fast trade ya. Untuk trading cepat, manfaatin buy, kemudian jual di daerah resisten, mungkin di sekitar level psikologisnya 8.000, atau kalau misalnya memang mau hold saja saham ini, karena potensinya untuk after right issue juga cukup bagus. Kenapa? Kalau kita lihat secara kinerja ya, kalau kita lihat secara kinerja, menurut data dari CNBC, price book value atau PBV dari BBHI secara right issue ini akan menjadi 20,26 kali. Nah, angka ini masih jauh lebih kecil daripada PBV untuk saham Bank Aladin, BANK, dan Bank Jago atau Arto. Jadi kalau kita comparekan BBHI, Bank, dan Arto secara PBV, itu saham BBHI jauh lebih murah. Karena kenapa? PBV untuk saham bank itu 27,90%, 27,90, atau kita bisa bulatkan sekitar 28 kali, sedangkan untuk saham Arto itu 32,58 kali. Seperti itu. Jadi jauh lebih murah untuk PBV-nya BBHI. Kemudian secara kinerja kalau kita lihat laba bersih meningkat sebesar 77,16% year on year ya. Seperti itu, laba bersih juga meningkat. Nah, jadi kinerjanya juga bagus. Kemudian penambahan modal ini, saham dari Bank Alubank ini menjadi buku 2 ya toh. Buku 2 dengan modal itu lebih dari 6 triliun. Jadi kelasnya sudah menjadi kelas buku 2 seperti itu. Oleh karena itu saya bisa, kalau seandainya buat teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy untuk saham BBHI. Nah, untuk amannya berapa? Kalau menurut saya under 8.000 itu masih cukup oke, karena 8.000 itu resisten psikologisnya juga yang beberapa kali sempat di retest untuk saham BBHI.
Jadi potensinya masih ke arah 8.000. Tapi kalau seandainya after dari 8.000, maka buat teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu atau full jangka panjang. Masih boleh, masih oke selama masih berada di atas MA 50-nya. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan untuk saham BBHI. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya saham BBHI dari daerah bawah, bisa komen di kolom komentar ya, apakah Anda semua akan tebus right issue-nya atau bagaimana. Tinggal chat di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih.